agama, boro-boro. Semua itu hanya dusta, ya kan? Dan yang ketiga, jenis buaya darat yang ketiga ini yang paling mengerikan. Lo tahu apa? Packagingnya alim, packagingnya cerdas, packagingnya terhormat. Semuanya ada, lengkap. Ini yang pernah nyamperin gue juga. Ini pengalaman gue pribadi ya, say. Ya kan, nemu kan yang kayak begitu. Ini tiga jenis nih. Gue yang mengkategorikan lelaki buaya darat 3 jenis. Yang ketiga paling ngeri, tau nggak apa? Kalau ketemu ngomongnya gini, Masya Allah, kamu mau nggak saya muhrimin? Ngajak poligami, alamak. Ya Allah, dengan bahasanya, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kamu sehat-sehat ya Emma ya? Masya Allah, tabarakallah, makin cantik kamu ya, anjay. Itu yang nyamperin gue yang ketiga itu teman main gue, guys, teman kecil. Ini ada nggak lagi nonton nggak dia? Lu udah gue udah blok ya. Nyamperin, tapi bukan nyamperin fisik ya. Kontak gue di Wakwau. Waktu itu gue lagi jomblo. Ini cerita ini 12 tahun yang lalu, 12 atau 13 tahun yang lalu. Gue baru pisah, lagi jomblo. Terus tiba-tiba nih, temen lama ini berbahaya nih. Ya Allah, packagingnya ya kayak si insang itu. Dikit-dikit saya sudah sholat tobat, Masya Allah. Alhamdulillah, saya sekarang sudah sangat tenang, nyaman hidupnya. Cilah. Ya, karir saya juga alhamdulillah bagus. Gimana Emma? Emma sekarang gimana kabarnya? Sama siapa? Mulai masuk Pak Eko. Amin sih. Ini gue lagi cerita si cowok hidung belang, lo malah amin aja. Ini cowok hidung belang gue lagi ceritain. Kok lu jadi malah amin sih? Kesannya ini manusianya, oknumnya yang gue bilang. Kenapa lu jadi mau bilang mau jokin apa? Lu gimana sih lu? Aduh, lu otaknya dipakai dulu dong. Ini si laki, gue lagi cerita si laki ini loh. Iya kayak si insan itu, betul. Ini gue disamperin temen gue main kecil. Temen kecil. Sampai gue terheran-heran, terkaget-kaget, tersyok-syok. Karena gue tahu udah punya istri, anak 2, cowok cewek. Buset bahasanya, Bo. Bener-bener bahasanya agamais banget. Gue bilang iya, gue baik-baik. Kalau gue kan orangnya ngomongnya cepat-cepat ya. Iya, gue baik-baik aja. Kenapa? Ada apa nih? Tumben, gue bilang gitu. Tumben lu, kenapa lu? Oh enggak. Tinggalnya di mana sekarang? Di apartemen di sini. Itu deket rumah tuh katanya. Kenapa emangnya? Boleh nggak main ke situ? Alamak. Main ke rumah gue, ke apartemen. Gue bilang, hah? Mau ngapain lu ke apartemen gue? Gue langsung tak. Wah ini nggak bener nih orang nih. Ini nggak bener nih. Gue tunggu kan. Baru dia mulai rayuan gombal ya, rayuan Pulau Kelapa. Iya, gue kan dari dulu sebenarnya seneng sama elu. Gue tuh seneng sama elu tuh gini. Pokoknya gombal-gombalannya ala laki-laki yang pengen masuk gitu kan ya. Kamu tuh gini, kamu tuh cantik, kamu tuh mandiri, kamu tuh punya daya tariknya tuh berbeda, karisma lah segala macam pokoknya.
To the point aja, kenapa? Gue bilang gitu. Baru tuh keluar, Emma, kamu mau nggak saya muhrimin? Bangke bener. Gue langsung bilang, lu bukannya udah nikah lu ya? Gue lihat lu di FB, bini lu punya bini, ada anak 2, laki perempuan, bini lu solehah. Maksud lu apa lu? Bilang muhrimin. Bo, dia pikir gue mau jadi bini kedua. Astagfirullah. Baru gue bilang, na'udzubillah min zalik ya lu. Gue gituin, gue maki langsung dia. Gak tahu terima kasih kau, gak tahu bersyukur kau. Gue maki dia. Gak ada lagi gue berteman sama orang itu. Pada temen gue loh. Kaget gue. Kaget banget itu gue. Gue bilang sama dia, biarpun gue dalam keadaan masih jomblo ya, gue baru pisah, gue jomblo lagi di usia gue udah segini, gak akan pernah gue mau ganggu rumah tangga jadi duri dalam daging. Gue gituin langsung. Lu gak lihat itu bini lu cantiknya minta ampun, mana soleha, bini lu kan sekarang pakai itu kan. Gue bilang, anak lu cowok cewek kurang apa lu? Kurang itulah jindasim itu saya. Jindasim itu. Jindasim, gue tersinggung banget, tau gak lu? Gue disamperin laki ngomong begitu sama gue, gak ada happy-happynya. Gak ada gue merasa bangga atau apa, gue merasa terhina. Kenapa? Orang kayak gitu berarti mikirnya kita nih cewek gampangan, say. Yang dia pikir kita perempuan kesepian. Terus dipikir juga mungkin karena kan dia udah bagus ya jabatannya kan. Pertama ngomongin kerjaan memang, wah begini kerjaannya. Nah dipikir kita tuh diomongin kerjaan kayak begitu kayak ngiler gitu. Terus dipikir kita cewek yang lagi sendiri pasti kesepian nih. Pasti mau nih sama modelan yang kayak begitu. Masih muda saya, seumuran Mamski, beda setahun. Dibilang ganteng. Wallahi ganteng. Zaman tuh orang belum nikah, gue emang pernah diajak jalan sama dia. Karena kan teman kecil ya, 2 kali pergi sama dia. Tapi gue ngerasa nggak seret, makanya nggak lanjut, nggak seret. Bener kan feeling gue, alhamdulillah ya Allah. Zaman kita berdua tuh masih single, masih muda-muda, dia pernah ngajak gue jalan, say. Tapi entah kenapa gue ada merasa sesuatu nih sama nih orang. Padahal say tidak pernah lewat ibadah, tidak pernah catet ya. Aduh, masya Allah, gue sampai. Tapi gue nggak tahu kenapa nggak seret, say. Beneran asli. Gue bilang apa yang salahnya orang ya? Gak tahu deh, kayak gue bisa mendeteksi karena ibadahnya luar biasa, tapi waktu itu ya masih minum alkohol juga ya kan. Udah gitu kayaknya tuh ngomong tuh kayak orang munafik gitu loh, kayak dia gini ngomongin orang, lihat tuh dosa gini, tapi dia ngakuin dosa juga sambil abis itu kayak seolah-olah displaying, megang gitu, baca. Gak suka gue nih kayak gitu. Bener aja kan. Bayangin gue mau dimuhrimin, bayangin. Itu bini apa gak dibohongin. Bisa aja tuh chatnya ya, gue kasih tuh ke si bininya. Tapi gue mikir, rumah tangga orang, anak masih kecil-kecil, say. Anaknya cowok cewek loh, 2 loh. Jadi jaminan gak anak untuk mengikat bapaknya supaya setia? Tidak. Bukan di anak jaminannya, di imannya elu, di otak lu. Anaknya 2, cakep. Bininya jauh lebih muda dari gue. Adik kelas lah, pokoknya junior. Gue sampai gue marahin tuh orang, gue maki-maki. Sebelum gue blok wakwaunya, gue maki-maki. Gue bilang, lu nggak boleh kayak begitu lu. Dan lu kurang ajar, lu nggak ngehargain gue sebagai temen lu.
bilang mau main ke apartemen, terus bilang mau muhrimin. Lu pikir gue suka digituin? Gue nggak suka, gue benci banget. Lu udah punya keluarga, udah bagus-bagus, gue bilang malah kayak begitu. Bersyukur lu punya istri begitu, udah soleha, cantik, anak bisa ngasih anak 2 sama lu. Gua asli say tersinggung banget gue. Gue tersinggung kalau ada laki-laki yang gatelan kayak gitu, laki orang nyamperin gue, nggak suka gue. Karena gue bisa tahu perasaannya mamah tuh. Dari SMA gue menyaksikan nyokap gue begitu sakitnya. Mempertahankan, ujung-ujungnya kayak Bu Cinta, akhirnya minta cerai, udah nggak kuat. Itu sakit banget loh. Dibikin kayak begitu tuh. Perempuan mau nikah itu sama lelaki, udah pasti akan mengorbankan kepentingannya. Kenapa? Misalnya kita nih wanita karir ya guys, pastinya kan ada waktu yang kita harus melahirkan, terus kita ASI. Jadi 2 tahun itu pasti nggak komplit lah karir kita. Berapa banyak mamski ketemu cewek-cewek itu yang harus di rumah, harus ngurus anak, membesarkan, konsentrasi hanya ngurus rumah tangga. Akhirnya karirnya pun terbengkalai banyak. Jadi udah jelas banget. Iya sayang. Laki-laki yang kerjaannya bagus, karir lu bagus, jangan lu pikir cuma karena diri lu sendiri ya. Sebenarnya itu karena perempuan pendamping lu itu mau berkorban karir dia sendiri demi ngejagain anak-anak kalian. Alisa pakai produk apa ini sayang? Tapi lihat dong kulit mamski yang paling penting itu. Kulit mamski yang paling penting. Nih, mamski pakai ini nih. Presley Duo Moisturizer Tinted Sunscreen. Ya. Terus kalau untuk alis ini gue pakai Viva pastinya. Tadi udah ada yang nanya, gue masukin aja ya ke etalase saya Viva. Let's go. Ambil ya guys, untuk di etalase 2 itu yang mamski pakai sampai kinclongnya kayak gini nih, itu aku pakai bundling ya, Panthenol Moisturizer dengan sunscreen. Mana tuh sunscreennya? Nah ini sayang, jangan tanya, ini say, ambil sayang, aku kasih waktu 2 menit buat ambil ya say, buat ambil 2 menit, cantik muka.